Halo teman-teman, berjumpa lagi di video kedua. Kita masih belajar bahasa Indonesia. Video kedua ini dibuat berbarengan dengan video yang pertama. Jadi kita langsung saja belajar ya. Karena waktunya ketika video ini dibuat, ini sudah masuk ujian SKD untuk teman-teman yang ingin mendaftar di sekolah Dikdin atau sekolah kedinasan. Dan saya yakin sebentar lagi akan segera masuk untuk event besarnya, yaitu event kita semua. Saya tidak ding, mungkin teman-teman yaitu ujian CPNS gitu. Oke, kita langsung saja untuk menghemat waktu. Soal nomor 11. Kita baca pertanyaannya dulu. Ketidaktepatan penutup surat. Ketidaktepatan penutup surat lamaran di atas adalah penggunaan kata. Oke, ada kata mana yang kurang pas? Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Mana yang kurang pas? Yang kurang pas itu yang mana? A, kami. Ya, oke, ini benar ya, meskipun kita pribadi, tapi lebih baik itu adalah bilangnya kami. Ini pas. Yang B, nya pada perhatiannya. Oke. Yang C, atas. Benar, atas perhatiannya. Masa perhatiannya kayak ucapan terima kasih juga nggak masuk akal. Ini sudah benar, ini sudah benar. Oke. Yang D, kami dannya. Enggak, kalau kamunya hilang gimana? Atas perhatian saya itu kurang pas, benernya kami memang, ini juga benar. Yang E, atas dan kami, ini juga benar, yang salah itu nya ini. Perhatiannya ini salah. Oke, ini salah. Gimana yang tepat? Kalau yang tepat ini tulisannya adalah atas perhatian, misal ya, atas perhatian ini kita sebutkan yang atas tadi, yang terhormatnya tadi diarahkan kemana? Misal yang di atas diarahkan kepada Bapak Ibu HRD. Masa di sini ditulis atas perhatian Bapak garis miring Ibu. Ini kalau tadi di atas diarahkan pada Bapak Ibu. Kalau di atas diarahkan kepada yang lain, misal saudara, maka di bawah sini juga saudara. Atas perhatian saudara kami ucapkan terima kasih gitu. Misal di tempat kerja saya, itu atasan saya namanya adalah Bapak, nyebutnya ya mungkin beda, Bapak komisioner. Ini kalau di tempat saya, kalau kita menyurati itu yang atas adalah kepada yang terhormat ini Bapak komisioner. Maka ketika di penutup itu harus ini sinkron. Maka di bawah itu menjadi atas perhatian Bapak komisioner kami ucapkan terima kasih. Nah, itu baru masuk. Ada yang namanya relevansi atas dan bawah. Pembuka dan penutup itu selaras gitu. Oke, berarti jawabannya yang mana? Yang B ya. Nya ini harus dihilangkan. Diganti dengan orang atau sesuatu yang kita sebut di yang terhormat di atas. Oke, kita lanjut. Oke, soal nomor 12. Inti puisi tersebut adalah, sebelum kita membahas ini, saya perlu menyampaikan bahwa di puisi itu sebenarnya sangat subjektif ya. Sangat sangat pendapat orang itu bisa sangat berbeda. Seperti ketika orang melihat sebuah film, dia bisa mengambil inti film itu berbeda-beda. Ada yang mengambil inti film itu tentang misal film yang bagus. Misal tentang Godzilla vs Kong. Nah, ketika orang melihat film itu, mungkin akan berbeda pandangannya melihat inti film itu. Ada yang bilang bahwa, ini si Kong ini hewan yang terlalu baik, atau Titan yang terlalu baik. Ada juga yang mengatakan bahwa, ini si Kong ini adalah hewan yang mudah ditipu, dan macam-macam. Begitupun dengan puisi. Puisi ini nanti bisa juga teman-teman akan mengambil inti yang berbeda daripada saya. Sehingga tidak perlu diperdebatkan. Kalau nanti keluar di soal ya berharap saja jawaban teman-teman sesuai dengan yang disiapkan kunci jawabannya gitu ya. Kita baca. Pertegas juga alat perahumu. Alat perahunya dipertegas. Muaranya sempit tempatmu lalu. Banyaknya di sana ikan dan hiu. Di sana ada ikan dan juga ada hiu. Menanti perahumu lalu dari situ. Menanti perahumu. Muaranya dalam ikan pun banyak. Di sanalah perahu karam dan rusak. Dia perahunya bisa karam, bisa rusak karena sudah
melewati jalan yang keras padahal sudah dipersiapkan. Karangnya tajam seperti ombak. Oke, karangnya tajam seperti ombak. Ke atas pasir kamu tersesak. Tersesak ini kan berarti kondisi yang menderita ya. Oke, kita cek. Yang A, persiapan hidup yang penuh dengan tantangan dan rintangan. Yang B, menyiapkan diri untuk menghadapi ilmu dan iman dalam kehidupan. Yang C, seorang yang harus menyiapkan diri dengan ilmu dan iman dalam menghadapi kehidupan. Yang D, seorang yang tidak berhati-hati dan akhirnya tenggelam di laut. Yang E, menyiapkan diri untuk mengarungi lautan. Oke, yang mana yang tepat? Ini kalau saya pribadi, jawabannya adalah yang C. Seseorang yang harus menyiapkan diri dengan ilmu dan iman dalam menghadapi kehidupan. Kenapa? Karena di atas jelas pertegas juga alat perahumu, berarti alatnya itu adalah menyiapkan ilmu dan juga iman. Ada kata pertegas perahumu, berarti kan seseorang ya, kamu gitu, saya. Dan dia menghadapi banyak kehidupan, entah itu dia kapalnya karam, bertemu dengan ikan hiu dan juga ikan yang lain gitu kan, bahkan bisa tersesat oleh pasir. Nah, ini yang paling tepat kalau saya itu yang C. Oke, kalau teman-teman yang menyukai puisi mungkin bisa berpendapat berbeda, disilahkan, tidak masalah. Oke ya, kita lanjut. Oke, soal nomor 13. Mana pulpen saya kok nggak keluar? Oh, di sini. Oke. Soal nomor 13. Citra yang menonjol pada bait pertama puisi tersebut adalah bait yang pertama, berarti yang ini ya. Oke. Pertegas juga alat perahumu, muaranya sempit tempatmu lalu. Banyaklah di sana ikan dan hiu menanti perahumu lalu dari situ. Yang mana yang tepat? Penciuman tidak ada hubungan dengan penciuman. Parabahan juga tidak, ya tidak meraba apa-apa. Pendengaran juga tidak, dia tidak mendengarkan apa-apa. Penglihatan mungkin. Pengucapan enggak juga, dia enggak ada ucap-ucap apa. Berarti yang paling mendekati, yang paling tepat yang D. Penglihatan, ini yang paling tepat. Penciuman enggak ada, perabahan enggak ada, pendengaran juga enggak ada, pengucapan juga enggak masuk akal juga. Oke, kita lanjut lagi. Oke, soal nomor 14 kita baca. Larik yang tepat untuk melengkapi larik yang rumpang tersebut adalah, oke, ini asik ya, ada sebuah pantun. Biasanya formatnya adalah AB, oke ya. Karena di sini ada AH, di sini juga ada AH, berarti yang di sini nanti juga sama. Yang A, itu ada NG dan juga ada GU. Ini jelas tidak bisa digunakan. Lalu yang B, ada IH, oke, ini masih bisa. Yang C, ada GA sama MA, ini juga susah, nggak akan digunakan. Yang D, ada AN dan juga ada AN, masih bisa. Yang ini ada AH dan juga AH, masih bisa. Oke. Yang A sama yang C sudah pasti salah. Sekarang kita pakai yang B. Ada pedang hanya sebilah, terbuat dari baja putih. Taatilah aturan sekolah agar diri tetap bersih. Apa hubungannya dengan bersih dengan menaati aturan? Ini nggak masuk akal, nggak masuklah dalam logika. Yang D ya, ada pedang hanya sebilah, dibawa perang oleh pasukan. Taatilah aturan sekolah agar tercipta kedisiplinan. Nah, ini bisa menaati aturan agar disiplin. Yang E, ada pedang hanya sebilah ada pedang hanya sebilah, dapat hadiah rasa lelah. Taatilah aturan sekolah, jangan resah, jangan gundah. Nah, apa hubungannya dengan jangan resah, jangan gundah dengan menaati aturan sekolah? Ini juga tidak ada hubungannya. Berarti yang benar adalah yang D. Oke, seperti ini. Lanjut. Soal nomor 15. Konflik dalam kutipan cerita di atas terjadi karena, konflik itu artinya pertentangan antara tokoh-tokohnya gitu ya. Oke, kita baca. Wah, enggak nyangka deh Zul, komentar Mike sambil tersenyum penuh arti. Tadi pagi dijemput ya Yul, tanya Iren sambil duduk di meja Julia.
Sopir angkotnya keren banget, kata Iren lagi. Julia terbelanga. Enggak, dia kan sopir angkot langgananku. Kamu naksir sopir angkot? Hahaha, suara Mike sambil tertawa. Oke, apa ini? Ini ada nggak sih sebenarnya konfliknya? Kita baca. Ya, Mike kecewa karena Julia diantar angkot. Oke, tidak ya, karena yang diminta itu Julia ini yang digoda sebenarnya, digarapi atau digoda bahwa dia dijemput oleh seorang sopir angkot. Itu kan permisalan ya, permisalan bahwa dia dijemput oleh seorang cowok yang ganteng gitu ya. Yang B, Julia merasa dihina oleh Mike dan Iren. Ini juga mungkin ya, mungkin. Yang C, Iren merasa dihina. Sebenarnya Iren tuh nggak merasa dihina oleh Mike dan itu si siapa tuh namanya, Iren. Oh, ini malah Iren yang dihina ya? Enggak, yang digoda itu kan si Julia ya. Ini nggak bisa digunakan. Yang D, Iren bersilat lidah dengan Julia. Tidak, bersilat lidah itu berdebat. Mereka nggak debat kok, mereka hanya si Julia itu digoda saja kan gitu. Yang E, Mike dan Iren cemburu pada Julia. Tidak, dia nggak cemburu, dia hanya menggoda gitu ya. Ini yang paling mendekati ya, hanya B, Julia merasa dihina. Sebenarnya itu tidak dihina ya, dia itu nggak merasa dihina, dia hanya merasa dia itu digoda oleh Mike dan juga oleh Iren, bahwa dia adalah dijemput oleh seorang laki-laki yang ganteng, itu kan seperti itu, yang dibilang bahwa itu sopir angkot kan gitu. Oke, kita lanjut. Oke, soal nomor 16. Watak Julia adalah, oke, kita tidak usah baca lagi ya, langsung saja kita bahas. Di sini kan sebenarnya simple, itu kan hanya Julia, dia itu kan hanya digoda oleh si siapa itu, Mike, sama digoda oleh si Iren, dan si Julia ini hanya diam, dia tidak melawan ya, dia cuma bilang, oh enggak, dia kan sopir angkot langgananku, dia kan enggak menunjukkan emosi marah, dia tidak menunjukkan emosi marahnya, tidak keluar emosi marahnya. Oke, berarti sifat Julia itu apa? A, pendendam. Oh tidak, dia nggak dendam sama sekali karena dia tahu dia hanya digoda. Pemarah, dia tidak marah. Penyabar, oke, bisa. Pembohong, tidak, dia nggak bohong apa-apa. Pendiam, enggak, karena dia jawab kok. Enggak, ini ya jawaban Julia itu, dia jawab di sini. Kalau ini bukti bahwa dia tidak pendiam, berarti jawaban yang paling tepat yang C, penyabar. Oke, seperti ini. Kita lanjut lagi. Soal nomor 17. Oke, kalimat poster yang sesuai agar masyarakat tidak meragukan kualitas produk dalam negeri adalah, prinsip sebuah poster itu yang pertama haruslah singkat. Kedua, dia harusnya jelas, informasinya jelas, kata-katanya jelas, tidak berpanjang-panjang, tidak bertele-tele. Ketiga, harus menarik, ada rasa menarik sehingga orang mau membacanya. Yang keempat, itu harus sesuai dengan tema yang mau dibawa apa, sesuai tema. Oke, cek anunya, paragrafnya. Negara kita telah memproduksi berbagai jenis barang yang pemasarannya tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri. Oke, ini pemasarannya sampai luar negeri. Tentang kualitasnya pun tidak diragukan lagi, corak dan warnanya sesuai dengan mode mutakhir, serta harganya bersaing. Semua ini dilakukan agar masyarakat menyukai produk dalam negeri. Oke, berarti tujuannya adalah agar masyarakat cinta, ya kan, cinta produk dalam negeri. Posternya gimana? Yang simple, yang informatif gitu ya, agar masyarakat cinta produk dalam negeri. Oke. Yang A, negara kita maju di bidang sandang. Ini tidak ada luar negerinya, tidak ada cinta-cintanya pada produk dalam negeri. Oke, ini salah. C, produk dalam negeri tidak kalah dengan buatan luar negeri. Ini pas tetapi panjang banget. Produk dalam negeri tidak kalah, ini seperti sebuah kalimat pernyataan. Yang C, barang dalam negeri kualitas luar negeri. Nah, ini yang pas. Ini poster seperti ini.
singkat, jelas, menarik, dan juga sesuai dengan tema. Ini yang pas. Singkat gitulah. Yang dicintailah dan bersainglah produk Indonesia. Ini juga kurang pas. Ini kalau di poster malah jadi aneh, ini kurang menarik gitu ya. Yang pakailah produk dalam dan luar negeri. Ini gimana? Padahal kan harusnya memihak dalam negeri ya. Kurang pas. Jawaban yang pas yang C. Sederhana, jelas, barang dalam negeri, kualitas luar negeri. Oke, kita lanjut. Soal nomor 18, kita baca dulu pertanyaannya. Urutan petunjuk penggunaan blender ya. Penggunaan blender yang tepat adalah, oke. Kita lihat jawabannya. Di sini A sampai E, 2 dan 1 tidak bisa digugat. Berarti nomor 2 itu yang nomor 1. Oke. Ini nomor 1. Siapkan blender dalam keadaan bersih dan kering. Lalu ini nomor 2. Siapkan bahan yang akan di blender. Oke, sekarang kita cek pilihannya. Nomor 6 coba. Nomor 6 itu sebelum dialiri listrik pastikan blender dalam keadaan off. Oke. Kita bandingkan dengan nomor 5. Tancapkan kabel blender pada sumber aliran listrik. Oke. Nomor 5 sama nomor 6 ini duluan mana? Duluan nomor 6. Sebelum dialiri, berarti kan sebelum ditancapkan ya. Berarti ini yang nomor 3. Ini nomor 3, ini yang nomor 4. Harusnya gini. Oke, kita cek. Yang nomor 3 coba. Tekan tombol on. Ini jelas tidak mungkin karena harus ditancapkan dulu. Oke, berarti jawabannya adalah yang 216. 216 itu tinggal A sama C ya. Oke, A sama C. Yang C itu setelah nomor ini oke, sama ya ini. Yang setelah nomor 5, setelah itu apa? 4. Masukkan bahan yang akan di blender itu 4. Sedangkan yang 3 tekan tombol on. Nggak mungkin ya, masuk belum dimasukkan bahannya sudah ditekan tombol on baru dimasukkan bahannya, kan kebalik ya. Berarti yang pas yang A. Oke. Nomor 2, siapkan blender dalam keadaan kering. Nomor 1, siapkan bahan yang akan di blender. Nomor 6, sebelum dialiri listrik pastikan blender dalam keadaan off. Nomor 5, tancapkan kabel blender pada sumber aliran listrik. Nomor 4, masukkan bahan yang akan di blender. Nomor 3, tekan tombol on untuk menggerakkan gigi blender dan tunggu beberapa saat. Nomor 7, matikan blender, cabut kabel dari aliran listrik dan tuang bahan yang telah di blender dalam satu wadah. Oke, pas ya. Yang A jawabannya. Soal nomor 19, kita baca soalnya dulu. Perbaikan kalimat bercetak miring pada teks pidato tersebut adalah, berarti ini ya, dari ini sampai dengan ini. Oke. Anak-anak perlu diberikan kebebasan berkreasi. Sudah sangat pasti hal ini akan melatih kemandirian anak. Berarti yang dibahas tentang anak-anak yang berkreasi. Kalau dalam ujian yang tidak ada hubungan dengan kreasi langsung kita eksekusi sebagai hal yang salah. Yang A, anak-anak harus dilatih mandiri. Ini nggak ada hubungan dengan kreasi-kreasinya, jelas ini salah. Yang B, hal ini akan melatih kemandirian anak. Kurang nyambung gitu ya, tidak halus transisinya antara yang atas dengan yang bawah. Kalau kita sambungkan misal, anak-anak perlu diberikan kebebasan berkreasi. Hal ini akan melatih kemandirian anak. Ini kurang halus, ini. Yang C coba. Anak-anak perlu diberikan kebebasan berkreasi. Kreasi dapat melatih kemandirian anak. Nah, ini yang halus. Jadi masih ada hubungannya dengan yang tadi. Ada kreasinya dapat melatih kemandirian anak. Ini yang halus. Coba yang D. Anak-anak perlu diberikan kebebasan berkreasi. Kreasi anak dapat membantu tumbuh kembang anak. Ini aneh. Di sini ada anak, di sini ada anak. Ini sangat-sangat tidak efektif ya. Kita coret. Yang E coba. Anak-anak perlu diberikan kebebasan berkreasi. Hal ini akan memperluas wawasan anak. Ini juga kurang oke lah, tapi kurang pas juga ini. Ini tidak menguatkan kalimat sebelumnya. Ini langsung lompat gitu saja. Ini kurang pas.
Berarti yang paling halus transisinya itu yang C. Oke, seperti ini ya teman-teman. Jadi usahakan sebuah kalimat itu dengan kalimat berikutnya itu ada transisi yang halus gitu ya. Jangan lompat, jangan tiba-tiba ada gap di antara dua kalimat. Itu tidak baik seperti itu. Nanti informasinya jadi kasar. Tidak enak dibaca, tidak enak dicerna. Oke, kita lanjut lagi. Oke, soal nomor 20. Kita baca soalnya. Simpulan yang tepat untuk melengkapi silogisme tersebut adalah, ini penarikan kesimpulan ya. Kita tarik kesimpulan dari pernyataan ini dan pernyataan ini. Ini mirip dengan soal TIU ya. Oke, nggak masalah ya. Cek yang PU. Warga yang tergolong kurang mampu akan mendapatkan tunjangan belanja minimum dari pemerintah. Rohib warga yang tergolong kurang mampu. Artinya apa? Mudah ya, berarti si rohib ini akan mendapatkan bantuan, yaitu berupa apa? Tunjangan, ini ya, tunjangan belanja minimum dari pemerintah. Coba yang A, tunjangan belanja harus diberikan kepada rohib. Secara inti benar, tapi secara struktur kalimat ini tidak bisa digunakan. Yang B, rohib tergolong warga yang kurang mampu. Ini hanya PK saja, tidak bisa digabung dengan PU. Ini bukan kesimpulan. Yang C, rohib akan diberikan tunjangan belanja minimum dari pemerintah. Ini yang tepat. Yang D, tunjangan belanja minimum untuk rohib. Ini secara meaning atau secara arti iya, tapi secara struktur kalimat ini nggak bisa digunakan. Yang E, rohib akan diberikan tunjangan belanja minimum karena tidak mampu. Apa tunjangan belanja minimum apa itu kan? Minimum dari pemerintahnya nggak ada. Tunjangan minimum pemerintahnya nggak ada, itu kan nggak ada kata pemerintah, dan juga kurang enak juga ini didengar. Berarti jawaban yang pas yang C ini ya. Oke, demikian soal terakhir di video kedua. Sampai jumpa di video berikutnya. See you.